Kitab Kidung Agung oleh beberapa orang dianggap isinya porno. Inilah penjelasannya ayat demi ayat yang bisa menambah wawasan pengetahuan Alkitab kita. Video ini oleh admin dimasukkan ke dalam playlist kategori Bible Study. Yang dimaksudkan Bible Study di sini adalah membahas ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya adalah melambangkan Yesus Kristus. Ayat-ayat yang disampaikan dalam video ini sebenarnya makna rohaninya masih dapat diperluas lagi. Karena ayat-ayat dalam Alkitab firman Tuhan itu memiliki makna rohani yang sangat dalam. Kitab Kidung Agung pasal 1 adalah menuliskan gambaran hubungan cinta kasih Kristus yang digambarkan dengan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, yaitu jemaat. Perlu diketahui bahwa Kitab Kidung Agung bunyi ayat-ayatnya berisikan lagu asmara Timur Tengah kuno khas Mesir yang sudah membumi. Salah satu contoh kalimatnya adalah menuliskan seperti ini. Kidung Agung 1 ayat 13. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa syair-syair yang terdapat di Kitab Kidung Agung tersebut adalah erotis bahkan porno. Padahal bila kita mau menerima dan mengerti kitab suci, sesungguhnya bunyi ayat-ayat tersebut adalah mengandung makna rohani tentang kasih Kristus yang begitu dalam terhadap umatnya. Inilah penjelasan maksud bunyi ayat-ayat yang tertulis dalam Kitab Kidung Agung pasal 1. Yang dalam video ini akan dijelaskan maknanya dari ayat demi ayat. Ayat 1 adalah Kidung Agung dari Salomo mengenai mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem, yang sebenarnya adalah menggambarkan jemaat atau umat Allah di segala zaman. Di Alkitab, jemaat atau umat Tuhan sering digambarkan sebagai gadis, kekasih, wanita, pengantin, perempuan, ataupun mempelai perempuan. Ayat 2, kalimat kiranya ia mencium aku, anggur. Frasa ini menunjukkan bahwa mempelai perempuan berbicara terlebih dahulu. Dan dengan fasih sekali perempuan itu, yaitu jemaat, menyatakan cintanya yang besar dan kerinduannya kepada kekasihnya, yaitu Allah Yesus Kristus. Kalimat kiranya ia mencium aku adalah bukan ungkapan kerinduan yang timbul dari dorongan hati atau naluri semata. Tetapi Alkitab sering menyebutkan bahwa ciuman ini adalah sebagai ekspresi kasih yang dalam dan suci. Tertulis dalam Roma 16 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 26, 1 Petrus 5 ayat 14. Dan dalam bunyi ayat tersebut pemakaian kata ganti ia yang dalam bahasa Inggris him dan his yang diucapkan oleh mempelai perempuan adalah menunjukkan bahwa pernyataan cintanya itu keluar secara spontan dari mulutnya. Perubahan dalam penggunaan kata ganti orang itu memang sering digunakan dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kata anggur di Alkitab sering dikaitkan dengan suasana sukacita dan kegembiraan. Dan anggur juga dapat mengekspresikan kepada sukacita rohani yang dirasakan karena menerima kasih karunia Allah. Tetapi yang lebih baik daripada anggur yang menyukakan hati itu adalah kasih dari mempelai laki-laki yaitu Yesus yang ditujukan kepada mempelai perempuan yaitu umat. Ayat 3, frasa minyak namamu adalah menjelaskan bahwa minyak yang dimaksud adalah minyak urapan yang merupakan barang yang sangat diperlukan di Timur Tengah. Karena di sana iklimnya panas, maka membuat orang Timur Tengah perlu sering mandi. Dan sesudah itu kulit mereka akan dirawat dengan minyak yang harum. Seperti yang tertulis dalam 2 Tawari 28 ayat 15. 2 Samuel 14 ayat 2, Daniel 10 ayat 3, Matius 6 ayat 17. Frasa namamu adalah bukan sekedar merupakan tanda kenal diri. Sekalipun nama orang itu sering menyatakan sesuatu yang khusus mengenai orang yang bersangkutan. Seperti yang diungkapkan dalam Keluaran 2 ayat 10. Nama bahkan bisa juga menunjukkan soal karakter dari orang tersebut, seperti yang tercatat dalam Matius 1 ayat 21. Dalam ayat 2 tersebut mempelai perempuan sedang menceritakan ketampanan mempelai laki-lakinya. Karena mempelai laki-lakinya itu memiliki karakter yang menonjol, maka mempelai perempuan yang memiliki perasaan kekaguman yang tanpa batas terhadap sang mempelai laki-lakinya tersebut tentu membayangkan bahwa gadis-gadis lain juga sangat mengharapkan
menyayangi dan mencintai mempelai laki-lakinya. Dan yang juga penting untuk diketahui bahwa kata gadis di ayat tersebut diterjemahkan dari bahasa Ibrani Alma. Dan kata itu adalah dipakai untuk gadis yang sudah pantas menikah tetapi masih anak dara atau suci. Ayat 4, kalimat ke dalam maligai-maligainya, sang raja, kami akan bersorak-sorai. Hal itu menunjukkan bahwa mempelai perempuan sudah dekat dengan kekasihnya, sehingga telah dibawa ke dalam maligai-maligainya. Dan mempelai perempuan atau umat itu ingin sekali langsung berada di samping mempelai laki-lakinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sang raja yang disebut dalam ayat itu adalah Salomo. Dan banyak para peneliti Alkitab sepakat bahwa Salomo dalam hal tersebut adalah sebagai lambang yang juga merupakan pernyataan yang merujuk kepada Kristus. Kalimat kami akan bersorak-sorai adalah merujuk pada sikap mempelai perempuan yang ingin menikmati kegembiraannya bersama dengan gadis-gadis lain yang disebut dalam ayat 3. Gadis-gadis itu sudah tidak keliru mengalamatkan cinta mereka kepada raja, karena sang raja memang pantas menerima hal itu. Gadis-gadis lain itu juga dapat melambangkan umat manusia yang diselamatkan melalui hak prerogatif kasih karunia Allah. Ayat 5, kalimat memang hitam aku tetapi cantik. Frasa ini menunjukkan bahwa iklim atau cuaca dan teriknya panas matahari di negeri itu membuat warna kulit mempelai perempuan tersebut menjadi hitam. Namun hal itu tidak menghilangkan kecantikannya. Meskipun mempelai perempuan itu hitam seperti kemah orang Kedar, tetapi dia tetap manis seperti tirai-tirai orang Salma. Kedar adalah anak laki-laki Ismail, tertulis dalam Kejadian 25 ayat 13. Kemah-kemah dari suku nomaden juga adalah merupakan warisan dari Kedar, tertulis dalam Mazmur 120 ayat 5 dan Yeremia 2 ayat 10. Ciri khas kemah orang Kedar itu warnanya hitam atau terbuat dari kulit kambing yang gelap. Warna gelapnya itu digunakan sebagai umpama betapa gelapnya warna kulit gadis tersebut. Tirai-tirai yang menghiasi istana Raja Salomo itu pastilah sangat indah. Dan meskipun mempelai perempuan tersebut warna kulitnya gelap, namun mempelai perempuan tersebut tetap cantik seperti tirai-tirai istananya. Arti dan makna rohani dari bunyi ayat 5 yang sungguh luar biasa adalah meskipun umat atau jemaat itu hitam karena dosa, tetapi dapat menjadi cantik karena kasih karunia sang raja yaitu Yesus Kristus. Ayat 6, kalimat putra-putra ibuku marah kepadaku. Hal itu menunjukkan bahwa gadis tersebut tidak bisa disalahkan karena kulitnya yang menjadi gelap pada saat itu. Tetapi tidak dijelaskan alasan mengapa saudara-saudara laki-lakinya itu marah dan menyuruh dia menjaga kebun anggur mereka. Para saudara laki-lakinya itu bahkan bertindak lebih buruk lagi, yaitu dengan tidak memperbolehkan gadis itu menjaga kebun anggur miliknya sendiri. Tetapi perlakuan kasar tersebut tidak mengurangi kecantikannya. Dan juga hal itu tidak menghalangi raja dalam menaruh cinta atau sayang secara khusus kepadanya. Jadi ayat 6 itu makna rohaninya dapat diartikan bahwa umat atau jemaat dalam sukacita memegang teguh kebenarannya yang dilambangkan oleh anggur, maka oleh banyak orang mereka akan dibenci atau dimusuhi dengan alasan yang tidak jelas, karena orang-orang tersebut tidak mengerti akan kebenaran yang sesungguhnya. Dan meskipun umat atau jemaat itu juga berdosa, tetapi mereka mendapat kasih karunia keselamatan dari Sang Raja Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7, kalimat ceritakanlah kepadaku jantung hatiku di mana Kakanda menggembalakan domba dan mengapa aku akan jadi serupa pengembara? Kalimat ceritakanlah kepadaku jantung hatiku di mana Kakanda menggembalakan domba adalah merupakan ungkapan tanda cinta sejati kepada sang kekasih yang membuat gadis tersebut selalu rindu untuk berada di dekatnya. Karena memang beberapa kali pula kidung tersebut menceritakan yang menggambarkan bahwa pasangan kekasih tersebut keadaannya sedang terpisah. Raja atau mempelai laki-laki itu digambarkan sebagai seorang gembala. Dan hal itu cocok dengan bunyi kalimat di ayat tersebut, yaitu mengapa aku akan menjadi serupa pengembara, yang dalam terjemahan lain misalnya American Standard dituliskan seperti ini. For why should I be as one that is veiled beside the flocks of thy companions? Yang bila diterjemahkan kira-kira bunyinya seperti ini.
Karena mengapa aku harus seperti orang yang terselubung di samping kawanan temanmu? Pada zaman kuno, kadang-kadang selubung juga digunakan oleh perempuan sundal untuk menyelubungi diri. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 38 ayat 15. Namun dalam ayat tersebut kalimat serupa pengembara atau wanita berselubung, hal itu terjadi atau dilakukan karena cinta sejati yang ingin menghindari setiap penampilan yang tidak setia dan najis, maka gadis itu menggunakan selubung untuk menutupi dirinya. Hal ini dapat bermakna bahwa meskipun kita sebagai manusia berdosa, tetapi kita juga harus menjaga kesucian kehidupan kita, agar hidup kita dapat berkenan di hadirat Tuhan yang terpisah di surga. Ayat 8, kalimat ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu. Dalam frasa ini tidak dinyatakan siapa yang menjawab atas pertanyaan gadis tersebut. Namun jawaban itu menyatakan bahwa sebagai mempelai perempuan dari sang raja, maka gadis itu harus melakukan semua tugasnya. Tugas-tugas tersebut harus dia kerjakan di dekat kemah-kemah para gembala. Artinya tugas-tugas itu dikerjakan dekat orang-orang lain. Dan kesetiaan seperti itu akan mengokohkan nama baiknya yang tak bercacat. Makna rohaninya adalah tentang pelayanan dan tugas mengabarkan firman Tuhan. Ayat 9, kalimat dengan kuda betina, kuumpamakan engkau, itu adalah merupakan ucapan raja. Kuda yang dikenal karena kekuatan dan keindahan, sering dihiasi dengan begitu indah. Sebuah gambaran bagus mengenai kuda diceritakan dalam kitab Ayub 39 ayat 19-25. Raja Salomo memiliki sangat banyak kuda dan kereta, dan terbanyak adalah kuda yang berasal dari Mesir, seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 28-29. Pembandingan tersebut menunjukkan kecantikan yang menonjol dari mempelai perempuan dan ciri kepribadian Salomo yang baik sekali. Di Alkitab, Mesir itu sebenarnya dapat melambangkan dunia ini. Contohnya Yesus lahir di tanah perjanjian yang melambangkan surga, harus mengungsi ke Mesir dan kemudian kembali lagi ke Israel. Hal itu sebagaimana Yesus dari surga harus datang ke dunia ini. Dan setelah bangkit dari kematiannya, lalu Yesus kembali lagi naik ke surga. Contoh lainnya adalah nenek moyang bangsa Israel yang sebelumnya tinggal di tanah Kanaan, harus mengungsi dan menjadi budak di Mesir, lalu kemudian mereka kembali lagi ke tanah Kanaan, negeri perjanjian. Ayat 10, kalimat moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan adalah dapat membantu untuk memberikan gambaran atau keterangan yang lebih terperinci dari kitab Kidung Agung pasal 4. Perhiasan-perhiasan itu menekankan keindahan pipi dan leher sang mempelai perempuan. Ayat 11, kalimat kami akan membuat bagimu adalah menunjukkan bahwa raja berjanji untuk memberikan perhiasan-perhiasan kepada kekasihnya supaya menambah kecantikannya. Seperti yang juga dituliskan dalam Yehezkiel 16 ayat 11. Ayat 12, kalimat sementara sang raja duduk pada mejanya adalah menunjukkan bahwa mempelai perempuan mulai berbicara ketika sementara sang raja duduk pada mejanya. Minyak narwastu yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah tanaman wewangian yang berasal dari India. Tanaman tersebut menghasilkan minyak wangi yang sangat mahal dan bernilai tinggi. Dan bau wangi narwastu adalah merupakan kiasan untuk cinta sang mempelai perempuan. Ayat 13 dan 14 tentang mur. Mur adalah bahan untuk membuat dupa yang harum. Juga merupakan tanaman yang berasal dari India dan dipergunakan untuk berbagai tujuan. Dan perempuan-perempuan Ibrani sering memakai bungkusan-bungkusan kecil berisi mur di antara payudara mereka. Orang Majus dari timur juga mempersembahkan mur kepada bayi Yesus. Dan henna atau bunga pacar juga adalah tanaman yang bunganya berwarna kuning dan putih serta berbau harum. Tanaman tersebut terdapat di Palestina, terutama di lembah En-Gedi, yaitu sebuah oasis di pantai barat Laut Mati. Berbagai perbandingan ini menunjukkan bahwa betapa tinggi mempelai perempuan tersebut menilai kekasihnya. Ayat 15, kalimat cantik engkau, manisku. Frasa ini menunjukkan bahwa mempelai laki-laki mulai berbicara lagi. Sang mempelai laki-laki kembali memuji kecantikan luar biasa mempelai perempuannya.
Hal itu dapat bermakna tentang kesucian dan ketulusan mempelai perempuan yang mengingatkan sang kekasih laki-laki tersebut akan merpati. Namun itu juga dapat berarti tentang kecantikan fisik mempelai perempuan yang juga ditekankan dalam bunyi ayat tersebut, di mana kecantikan mempelai perempuan tersebut adalah merupakan anugerah dari Allah. Ayat 16 dan 17, kalimat "Lihatlah, tampan engkau" adalah menunjukkan bahwa mempelai perempuan menjawab dengan menyebutnya mempelai laki-lakinya tampan. Kemudian mempelai perempuan segera beralih kepada gambaran hayal yang ada di sekitarnya, yaitu sebagai latar belakang yang cocok bagi orang yang sedang saling mengasihi dalam keagungan cinta. Tulisan dalam ayat itu adalah dalam konteks kedekatan hubungan Allah dengan umatnya dan menggunakan kata-kata kiasan, sehingga kita tidak perlu membayangkan satu tempat nyata di alam terbuka atau sebuah pondok daun yang dibangun di atas loteng sebuah rumah.